mulai mengenal dunia pariwisata dengan menjual baju kaos di dalam hotel. Jadi baju kaos itu isinya adalah lukisan burung misalnya. Jadi dari hasil seleksi itu artinya karya drawing saya dianggap lolos untuk lolos kurasi dan diikutkan dalam pameran itu. Menularkan gitu, terutama ini yang penting kan menularkan, karena dia katakanlah sebagai barometernya. Misalnya mengangkat tentang fenomena sapi, sawah. Dalam hal ini sekarang di Bali terutama hal-hal seperti itu sudah semakin langka. Tabanan tak hanya dikenal sebagai lumbung padi, juga lumbung seniman. Disebut lumbung seniman karena daerah ini banyak melahirkan seniman berkaliber dunia seperti penari ketut Mario, pematung Nyoman Nuarta, sastrawan Putu Wijaya, pelukis Made Wiyanta, dan sebagainya. Generasi berikutnya muncul sejumlah perupa muda yang karya-karyanya memiliki karakter tersendiri. Salah satunya Nyoman Wijaya, pria kelahiran 28 November 1971 di Banjarcarik Padang, Desa Nyambu, Kediri, Tabanan. Pemirsa, seperti apa perjalanan kesenimanan Nyoman Wijaya dalam seni rupa? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Bakat seni melukis Nyoman Wijaya sudah mulai tampak sejak usia muda. Lulus SMA, bakat melukisnya kemudian disalurkan lewat media baju kaos yang ia jual untuk turis di kawasan pariwisata Sanur. Seiring waktu, suami Niputu Karyani ini ingin menyalurkan bakat melukisnya pada material kanvas atau kertas. Gayung bersambut, ia bertemu pelukis Cusin Setiadikara yang saat itu berpameran bersama di Darga Galeri Sanur. Kemudian Wijaya menyampaikan keinginannya kepada Cusin agar bisa melukis. Cusin bersedia membantunya lewat sanggar Senin Kamis yang dia dirikan. Disitulah Wijaya belajar melukis. Kemudian hasil karyanya sempat dipamerkan dan laku terjual. Itulah salah satu motivasi Wijaya terus belajar melukis dan akhirnya menemukan karakter tersendiri lewat karya-karyanya berobjek sapi. Ketertarikannya mengambil objek sapi itu pun bermula dari kisah sang ayah yang tertipu saat menjual sapi. Di samping itu, ketua komunitas Maharupa Batu Karu Tabanan ini memandang sapi merupakan hewan yang sangat akrab dengan kehidupan manusia, terutama para petani. Petani sering menggunakan sapi untuk membajak sawah. Bahkan dalam agama Hindu, sapi juga hewan yang disucikan. Kemudian belakangan Wijaya tertarik melukis figur tokoh dalam kesenian wayang wong Tejakula. Hobi saya sejak kecil memang suka menggambar. Pada waktu kecil mungkin saya sering dikasih oleh-oleh kertas dari ibu saya. Ya, habis dari pasar saya dikasih oleh-oleh kertas, dan di kertas itu saya suka menggambar dan mencoret-coret. Setelah masa berlalu, saya SMP, SMA. Setelah tamat SMA, saya tidak melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Jadi, namun ketertarikan saya di bidang seni, khususnya seni rupa, seni lukis, terus ada di dalam hati saya. Dalam hati saya, suatu saat saya ingin menjadi pelukis, namun pada waktu itu saya belum menemukan bagaimana caranya untuk belajar, dengan siapa saya harus belajar. Dalam rentang waktu berlalu, terus saya bekerja di Sanur. Saya jualan baju kaos di hotel. Saya kasih tahu oleh teman saya, ditawari untuk jualan baju kaos di
di dalam hotel saya setujui, dan di sanalah saya mulai mengenal dunia pariwisata dengan menjual baju kaos di dalam hotel. Jadi baju kaos itu isinya adalah lukisan burung misalnya, ada lukisan pemandangan, ada lukisan Pulau Bali yang ada tanah lotnya. Ya sebenarnya sebelum saya jualan di hotel itu, sebelumnya saya pernah belajar lukisan tradisional yang artis gaya sayang sebenarnya. Saya sempat belajar istilahnya nyantrik di sana, tinggal di sana selama 1 tahun, belajar sama seseorang tentang lukisan yang artis. Namun dalam hati saya pada waktu itu gaya itu tidak mencukupi rasa kepuasan saya terhadap seni rupa. Terus ini saya mulai mengenal seni rupa ketika saya di Sanur itu. Pada waktu itu di seberang hotel ada sebuah galeri besar dulu, namanya Galeri Darga Galeri pada waktu itu. Galeri yang sangat populer pada waktu itu, walaupun saya belum tahu dunia seni rupa, namun galeri itu sering saya lihat. Dan pada momen ketika itu tahun kira-kira tahun 98, ada satu momen, ada pameran besar pada waktu itu. Kalau tidak salah itu judul pamerannya Refleksi Seni. Jadi itu diikuti oleh seniman-seniman yang ada di Bali, termasuk salah satunya adalah yang jadi guru saya selanjutnya adalah Cusin. Cusin itu bergabung dalam pameran itu. Di sana saya kenalan sama Pak Cusin Setiadikara. Jadi dari perkenalan itu, perbincangan awal itu, saya ditawari kalau ingin belajar seni rupa secara mendalam, boleh bergabung di sanggar saya. Pada waktu itu dia memperkenalkan ada satu sanggar namanya Sanggar Senin Kemis. Sanggar Senin Kemis ini khusus belajar tentang ilmu live drawing model itu. Itu Sanggar Senin Kemis itu aktivitasnya setiap hari Senin dan hari Kamis gitu. Itu mulai jam 2 siang sampai jam 6 sore. Jadi mulailah saat itu saya masuk ke komunitas, masuk ke sanggar. Di sana saya memulai belajar bagaimana mengenal anatomi manusia. Jadi lewat studi drawing itu. Di sanggar ini saya mendapat banyak pelajaran, pergaulan juga di sana, berkumpul teman-teman pelukis di sana. Ada pelukis senior, salah satu yang pelukis senior yang juga menjadi mentor saya adalah Pak Sucipto Adi sebenarnya, karena dia juga anggota sanggar di sana. Itu ada di sana siapa namanya tuh, ada Wang Pong namanya, terus pernah ada juga teman-teman dari luar Indonesia, misalnya dari Belanda juga ada, terus dari Australia juga ada, teman dari Jepang juga ada, teman Korea juga ada. Jadi di sana interaksinya mungkin mungkin bisa disebut internasional. Sebulan setelah saya masuk komunitas ini mengadakan pameran. Itu pameran, namun itu pameran hanya pameran drawing saja. Jadi dari hasil seleksi itu artinya karya drawing saya dianggap lolos untuk kurasi. Ya, lolos kurasi dan diikutkan dalam pameran itu. Jadi itulah pengalaman pertama saya ikut dalam event pameran di tempat lokasi yang sama di Darga Galeri itu. Itu sangat kesempatan menurut saya, kesempatan yang tidak bisa saya lupakan, yang makin mendorong saya. Jadi karya yang saya ikutkan itu justru ada yang mau ngoleksi itu ya.
Itu yang membuat saya makin semangat untuk belajar. Awalnya ketertarikan saya melukis sapi itu gara-gara ayah saya ditipu oleh saudagar sapi. Itu sebenarnya pengalaman yang unik dan miris untuk saya sebenarnya. Jadi karena itulah pada waktu itu pasar Beringkit yang tidak jauh dari rumah saya, mungkin hanya 5 menit dari rumah saya, dan pasar Beringkit, pasar sapi ini adalah sebenarnya pasar yang menjadi tempat rekreasi saya di masa kecil. Jadi kita sama teman-teman setiap minggu lalu datang ke Beringkit, melihat film sekaligus melihat sapi-sapi yang ada di Beringkit. Itu tahun 2007 itu saya kembali datang ke Beringkit. Pada waktu itu tujuannya bukan untuk rekreasi, tapi saya ingin mengenal kenapa sih ayah saya bisa ditipu, di sini ada apa di pasar Beringkit. Datanglah saya ke pasar Beringkit dengan membawa kamera. Jadi saya di sana amati gerak-gerik pasar, apa saja yang dilakukan, apa saja yang dihadapi oleh sapi-sapi setelah masuk pasar Beringkit itu seperti apa sapi itu. Di sana saya mulai merenung dan sambil saya mengambil beberapa foto di pasar Beringkit itu. Jadi setelah pengambilan foto dan setelah pengamatan itu saya pulang, dan minggu berikutnya lagi saya ke sana untuk mengambil foto. Setelah banyak beberapa foto, saya mulai amati, saya merenung, sepertinya saya harus mengangkat sapi ini dalam kanvas saya untuk mengekspresikan diri saya, bahwa saya itu lahir di desa seorang petani yang kehidupannya sangat dekat dengan sapi. Jadi kalau orang semudah itu menipu ayah saya dengan artinya sapinya tidak dibayar penuh, jadi saya merasa ingin mengekspresikan diri bahwa saya bisa menghadirkan sapi dalam karya-karya. Namun sapi-sapi yang saya hadirkan bukan seperti pelukis zaman dulu yang melukis sapi di tengah sawah, ada yang nyeruling misalnya di punggungnya. Bukan itu yang saya mau. Saya ingin melukis sapi namun dengan kesan yang berbeda. Pertama kali saya ngelukis sapi itu bukan sapi-sapi yang ada di sawah, namun sapi-sapi yang ada di pasar Beringkit. Sapi-sapi yang terikat, sapi-sapi yang bergerombol. Jadi sapi sebagai komunitas, dan dalam punggungnya, di atas punggungnya itu ada tulis-tulisan. Itu yang saya ekspos pertama kali. Jadi sapi, objek sapi, namun di punggung sapi itu ada tulisan, ada nomor-nomor. Itu yang saya lukis dan mulai dikenalkan kepada orang. Itu juga menjadi pemikiran saya, karena saya juga orang Bali, Hindu Bali. Jadi sapi itu juga simbol daripada budaya Bali, karena hampir artinya budaya Bali itu sangat lekat dengan sapi. Apalagi sapi itu menurut pandangan saya dan pandangan artinya orang Bali Hindu itu kan menganggap sapi itu adalah kendaraan dewa Siwa. Jadi sapi itu adalah binatang suci, dan banyak sekali atau beberapa upacara besar yang kita lakukan di pura ataupun di Bali ini dilengkapi dengan binatang sapi itu. Jadi menurut saya kedudukan sapi itu sangat istimewa untuk orang Bali. Ketika tahun 2017 itu mungkin ada kejenuhan misalnya
menggambar tapi mulailah saya eksplor keluar. Sebelumnya saya hanya bergaul di pasar Tapi Beringkit saja, namun di tahun 2016 itu saya ingin jalan-jalan lebih jauh lagi. Akhirnya saya sampai jalan-jalan dan camping, dan kebetulan saya suka foto. Melihatlah saya diajak oleh seorang teman untuk nonton wayang wong di Tejokulo untuk menyaksikan pementasan wayang wong. Pada waktu itu di pikiran saya hanya tahu tentang Tejokulo aja, tapi tidak tahu budaya Tejokulo itu seperti apa, saya nggak tahu. Setelah saya datang menyaksikan sendiri tarian wayang wong di sana, saya merasa takjub, dan saya merasa kenapa saya baru sekarang mengenal ini. Terus saya benar-benar tidak tahu ada budaya wayang wong seperti ini gitu. Itu akhirnya saya sambil menonton, saya juga mengambil beberapa foto, dan yang sangat menarik bagi saya ini tarian wayang wong ini sangat ekspresif, sangat dinamis. Apalagi wayang wong ini kan figur-figur yang ditarikan itu rata-rata adalah dari figur-figur wanara istilahnya. Ada Hanoman, ada Sugriwo, Subali, Ngade, Nila. Itu kan tokoh-tokoh istilahnya wanara, itu kan dia sangat ekspresif, loncat-loncat itu. Jadi menari sambil loncat, sambil juga artinya bersuara, suara bahasa Kawi gitu. Jadi sangat menarik bagi saya. Gerakannya, ekspresinya, dan tapel-tapel, topeng-topengnya itu sangat menarik bagi saya. Jadi wajah-wajah topeng itu sangat klasik. Sebagai ketua komunitas perupa Maharupa Batu Karu, Wijaya ingin atmosfer berkesenian di Tabanan makin terbangun dan aktivitas kesenirupaan semakin menggeliat. Karena itu, sejak dibentuk tahun 2018, komunitas perupa Maharupa Batu Karu sudah beberapa kali melakukan pameran bersama, diawali di Museum Subak Tabanan, kemudian di Galeri Hotel Santian Sanur, dan Agustus mendatang di Gedung Alaya Pemkot Denpasar. Secara kelompok kecil, perupa Tabanan juga pameran di sejumlah spis seni bergengsi di Bali. Dengan terinspirasi dari figur-figur ataupun tokoh-tokoh maestro seni rupa ataupun seni di Tabanan, saya pikir Tabanan itu adalah gudang seni juga, walaupun dia berada jauh dari lingkar pariwisata Bali, namun dari dulu sampai sekarang tetap menghasilkan seniman-seniman hebat. Dan melihat sejarahnya sudah terbukti dahulu di tahun 1928 ada Iketut Mario yang lahir, yang bisa artinya menuju internasional dengan tariannya. Terus berikutnya ada Made Wianto, sastrawan kita juga Putu Wijaya, yang pasti sudah dikenal secara luas oleh publik sastra Indonesia. Pak Wianto juga kiprahnya sangat luar biasa, dan saat ini juga kita punya kebanggaan Pak Nyoman Nuarte, yang tentu bukan orang Indonesia saja yang mengenal beliau. Karyanya juga sudah, karya Garuda Wisnu sudah menjadi artinya ikon Bali dan bisa dinikmati secara internasional. Itu yang menjadi inspirasi saya, menguatkan diri saya bahwa saya ingin bersama teman-teman bisa terinspirasi dari maestro-maestro kita untuk mengembangkan daerah kita
menciptakan karya-karya baru yang bisa mewakili Tabanan, bahkan bisa mewakili Bali. Komunitas kita Maharupa Batu Karu sudah beberapa kali melakukan event-event pameran. Kita pernah bekerjasama dengan Amerta Villa yang ada di daerah Pasut. Terus kita kerjasama dengan Museum Subak. 2 kali kita kerjasama dengan Museum Subak. Terus kita pernah kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Tabanan untuk mengadakan sarasehan seni, artinya diskusi tentang seni. Dan goalnya dari diskusi ini kita ingin membuat satu buah buku yang isinya adalah perkembangan seni di Tabanan. Jadi kita ingin merangkum itu cita-cita kita, dan kita sedang ajukan ke pemerintah Tabanan sebenarnya. Mudah-mudahan ini bisa disupport oleh pemerintah dan didanai pembuatan buku ini, buku tentang sejarah, buku besar seni rupa Tabanan begitu. Dan kedepannya kita ingin Maharupa Batu Karu ini kiprahnya bukan hanya di Bali saja. Kita sudah ngobrol bersama teman-teman beberapa kali, dan kita mempunyai cita-cita bersama bisa berkembang dan berpameran di luar Bali, misalnya di Jogja maupun di Bandung, Jakarta. Ya, waktu dekat ini yang paling dekat Maharupa Batu Karu komunitas kita akan berpameran di gedung DNA di Lumintang, gedung Alaya miliknya Kodia Denpasar. Kita akan berpameran kalau nggak salah itu nanti tanggal 9 Agustus mendatang. Kiprah berkesenian Nyoman Wijaya mendapat apresiasi dari salah satu tokoh masyarakat Nyambu, I Ketut Sutape. Nyoman Wijaya diharapkan bisa menularkan kiprah seninya sehingga kreativitas berkesenian makin meningkat sebagai salah satu penunjang pariwisata. Yang melihat begitu semangatnya Pak Nyoman ya meningkatkan daripada hobinya di bidang seni rupa, seni lukis yang telah terbukti mungkin di sekitar kita sudah lihat niki lukisan-lukisan yang ada begitu. Ini adalah buah tangan daripada beliau Pak Nyoman yang sangat memberikan apresiasi Gendan. Nah, mengapa demikian? Karena Titiang sendiri mempunyai suatu prinsip bahwa orang-orang semacam Pak Nyoman yang mempunyai kreativitas tinggi begitu, apalagi di bidang seni. Dan wilayah kita ini di Bali ini sebenarnya kan juga meningkatkan seni budaya, karena yang perlu kita tingkatkan kan pariwisata. Jadi seni ini sangat menunjang sekali gitu. Nah, oleh karena itu Titiang menganggap ini merupakan aset daripada orang Bali kan, dan khususnya di Banjar Cari Padang kan. Nah, jadi aset-aset ini mudah-mudahan begitu harapan Titiang selaku masyarakat Pak Nyoman Wijaya pada nantinya bisalah menularkan gitu. Terutama ini yang penting kan menularkan, karena dia sebagai katakanlah sebagai barometernya, sebagai sebagai penggagas begitu, sesuai dengan hobinya. Walaupun tadi disebutkan beliau tidak berpendidikan khusus di bidang seni, namun karena bakat dan pengalaman dan mau bekerja, mau berinovatif, nah itu yang diharapkan. Nah, mudah-mudahan nanti beliau bisa menularkan pada teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, anak-anak bangsa yang ada di Banjar Cari Padang, sehingga kita nanti di Cari Padang nanti tidak kalah saing begitu dengan daerah-daerah lain. Capaian seni Nyoman Wijaya juga mendapat apresiasi dari pelukis Wayan Susana yang juga pengurus komunitas berupa Maharupa Batu Karu Tabanan. Kata Susana, lukisan karya Nyoman Wijaya memiliki karakter tersendiri. Skate dan garis dalam karya-karyanya sangat kuat. Kekuatan yang dimiliki itu diharapkan selalu menginspirasi para perupa muda dalam berkarya.
saya sebagai rekan sejawatnya Bli Nyoman Wijaya, dari karakter berkesenian beliau, Tiang melihat ada kekuatan garis yang luar biasa yang dimiliki oleh Bli Nyoman Wijaya, terutama di drawing dan skate. Kami merasa mereka memberikan inspirasi bagi kami, terutama di rekan-rekan seniman Tabanan. Secara personal, saya melihat Bli Nyoman Wijaya karakternya kreatif dan inovatif, karena setiap karya-karya yang ditampilkan merupakan karya-karya yang aktual, di mana Pak Bli Nyoman Wijaya mengangkat hal-hal atau fenomena yang ada di sekeliling beliau. Misalnya mengangkat tentang fenomena sapi, sawah. Dalam hal ini sekarang di Bali terutama hal-hal seperti itu sudah semakin langka, dan itu mungkin yang menginspirasi beliau untuk mengangkat tema-tema sapi ke dalam kanvasnya, dan itu memberikan pesan yang cukup mendalam untuk perkembangan, terutama perkembangan seni lukis di Tabanan. Saya pribadi mengagumi beliau sebagai orang yang bisa memberikan inspirasi yang sangat kuat, terutama di dalam saya berkesenian khususnya, dan vibrasi itu menyebar ke teman-teman yang lain, dan itu membangkitkan semangat kami, terutama kami di Maharupa Batu Karu Tabanan, yang dimana beliau sebagai mentornya yang kami anggap bisa memberikan semangat yang luar biasa untuk rekan-rekan untuk tetap berkarya dan kreativitas demi majunya seni rupa di Tabanan. Pemirsa, demikian kiprah Nyoman Wijaya dalam bidang seni lukis. Semoga aktivitas dan kreativitas ayah dari Niputu Dinda, Made Dwi Rahayu, dan Nyoman Wira Adi Wijaya ini selalu menginspirasi. Dengan demikian, aktivitas seni rupa di Tabanan makin menggeliat dan mampu mewarnai perkembangan seni rupa Bali nasional bahkan internasional.